Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bagaimana anak-anak? Semoga di semester 2 ini kalian lebih semangat lagi ya. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari di semester 2 ini yaitu tentang tawadu dan ikhlas di kelas 3 ini ya yang pertama. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak, yang pertama akan kita bahas yaitu tentang tawadu. Tawadu adalah sikap rendah hati, patuh taat, dan tidak membanggakan diri atau disebut sombong. Allah berfirman dalam surat Asy-Syu'ara ayat 215, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wahfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin, yang artinya, dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang beriman dan mengikutimu. Quran surat Asy-Syu'ara ayat 215. Ayat tersebut menjelaskan bahwa kita sebagai muslim harus bersikap rendah hati di hadapan orang lain. Itu ya. Cara bersikap tawadu. Yang pertama, rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian memperbanyak berbuat kebaikan kepada sesama, selalu menghormati orang lain dan tidak menghina, tidak menyakiti orang lain, tidak merasa lebih pandai dari orang lain, tidak mendendam kepada orang lain. Pengertian ikhlas. Niat yang baik menjadi awal perbuatan yang baik. Niat yang ikhlas akan mengantarkan ke perbuatan yang ikhlas pula. Allah Subhanahu wa taala tidak memandang kepada rupa dan harta kita. Allah melihat dari hati dan amal kita. Nah, setiap perbuatan kita itu harus diiringi dengan keikhlasan. Nah, ikhlas di sini artinya mengerjakan sesuatu kebaikan dengan niat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memperoleh ridhonya. Nah, ikhlas di sini syaratnya diterimanya amal oleh Allah ini adalah dijelaskan dalam firman Allah sebagai berikut. Dalil tentang ikhlas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Al-ayah, yang artinya padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama. Quran surat Al-Bayyinah ayat 5. Pembagian ikhlas. Ikhlas di sini dibagi menjadi dua. Yang pertama, ikhlas kepada Allah. Maksudnya adalah dalam melaksanakan segala perbuatan kita hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yaitu ikhlas kepada manusia. Di sini yang dimaksud adalah kita dalam melakukan perbuatan tidak mengharapkan balasan apapun dari manusia, tidak mengharap pujian, tidak mengharapkan balasan jasa dan lain sebagainya, karena amal perbuatan yang kita lakukan itu jika tidak disertai dengan niat yang ikhlas tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ciri-ciri orang ikhlas. Yang pertama yaitu meniatkan amal dan perbuatan hanya kepada Allah, kemudian salat dengan khusyuk, kemudian syukur dalam bentuk ucapan yaitu bisa dengan tahmid atau alhamdulillah, kemudian selalu berzikir dan mengingat Allah itu adalah salah satu bentuk syukur kita kepada Allah. Kemudian senantiasa memperbaiki niat dan amal, kemudian tidak terpaksa dalam melakukan suatu pekerjaan, dan yang terakhir mengerjakan segala sesuatu dengan sepenuh hati dan sungguh-sungguh.
Manfaat orang yang ikhlas. Di sini adalah manfaatnya, orang tersebut pasti akan memiliki hidup menjadi tenang dan tentram, selalu dimudahkan segala urusannya, hatinya selalu lapang, tidak memiliki sifat serakah, tidak memiliki banyak teman, kemudian disayang Allah Subhanahu wa taala dan orang yang banyak. Sikap yang merusak keikhlasan. Di sini ada tiga sikap yang bisa merusak yang namanya keikhlasan pada diri kita. Yang pertama yaitu riya. Riya di sini adalah sikap memperlihatkan atau menonjolkan amal kebaikan yang dilakukan dengan maksud mendapatkan pujian dari orang lain sehingga ia dikenal, dihargai, dihormati dan sebagainya. Kemudian yang kedua, sum'ah. Sum'ah di sini adalah sikap seorang muslim yang membicarakan amal solehnya dirinya sendiri yang tidak diketahui orang lain agar mendapat kedudukan dan penghargaan dari orang lain. Kemudian yang terakhir yaitu ujub. Ujub di sini dalam Islam diartikan sebagai perilaku atau sifat mengagumi diri sendiri dan senantiasa membanggakan dirinya sendiri. Itu yang dimaksud dengan ujub, hampir mirip dengan sum'ah ya. Tuh. Nah, anak-anak, mungkin cukup sekian penjelasan dari Ustadzah. Semoga bermanfaat. Ada kurang lebihnya, mohon maaf dari Ustadzah. Ustadzah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.